Kenalin, aku Husein Gawang Marhain, bisa dipanggil Husein. Aku dari Lumajang, Jawa Timur, dan aku pertama kali gabung di KBKT itu tahun 2020 bergabung di kelas Genir. Tuh. Pertama kali aku bergabung di KBKT itu aku mencoba banyak forum untuk menemukan apa yang aku pelajari. Jadi aku hampir gabung di semua forum sampai akhirnya aku keluar satu-satu gitu, memutuskan mana yang ku suka dan mana yang kira-kira cocok denganku gitu. Dan sejauh ini forum yang tetap ku bergabung itu yang lumayan aku intens belajar itu adalah forum literasi dan forum film gitu. Dan selama di KBKT ini aku fokus belajar dalam pembuatan film gitu. Dari awal masuk, ketika aku pertama kali masuk di KBKT secara offline, aku kan waktu itu maksudnya secara online ketika zaman COVID, dan ketika masuk offline setelah MOS, aku waktu itu diajak sama forum film untuk memproduksi film gitu, karena forum film waktu itu di posisi sedang memproduksi sebuah film pendek yang berjudul Kamar 05, dan aku menjadi behind the scene-nya pada saat itu. Dan sejak saat itu aku jadi tertarik gitu, merasa kalau sebenarnya membuat film itu menyenangkan gitu, dan itu yang mulai aku tekuni belajar dari saat itu sampai sekarang. Banyak skill yang ku dapat atau yang benar-benar kuasah selama 6 tahun ini belajar di KBKT. Yang pertama tentu adalah membuat film gitu, dari menulis naskah, dari mengedit filmnya sendiri, dari membuat konsep sebuah film, merancang sebuah film itu sendiri. Lalu ada aku juga menekuni fotografi dari awal, dari belajar bagaimana memframing segitiga exposure dan lain-lain. Lalu aku juga belajar menulis gitu, belajar menulis secara jurnalistik dan belajar menulis sastra gitu, seperti menulis naskah film itu tadi. Lalu aku juga bisa mendesain seperti poster atau untuk postingan atau lain-lain gitu, dan juga videografi gitu. Dan untuk karyaku sendiri selama 6 tahun ini, kebanyakan atau malah 5 dari 6 tahun aku di sini itu adalah aku membuat film. Pertama kali aku itu aku membuat sebuah film pendek, film dokumenter pendek berjudul, aku lupa judulnya apa tapi itu menceritakan tentang kepala keluarga perempuan yang berjuang di masa pandemi saat itu gitu. Lalu nextnya aku membuat sebuah buletin tentang Semeru, karena waktu itu aku mempunyai kesempatan untuk bergabung menjadi relawan ketika bencana erupsi Semeru tahun 2021. Lalu aku mendokumentasikan kegiatanku di sana dan membuatnya sebagai buletin gitu. Lalu di TA ketiga aku membuat film pendek berkolaborasi dengan Naufal saat itu berjudul Nju, dan juga aku membuat buku berjudul Freedom Learning dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang KBKT. Dan di karya-karya aku selanjutnya, di karya TA aku yang selanjutnya, aku membuat film pendek dan fokus terus bikin film pendek gitu, berjudul ada satu Selaksa Sendu dan Jejak Suara gitu. Dan di samping TA atau di luar TA, karya yang biasanya aku buat adalah film pendek juga gitu. Bersama forum film aku rutin membuat film pendek per semesternya, bisa 1-2 film per semester. Dan aku juga, karena aku menyukai fotografi, karya-karya aku berupa fotografi yang seringkali di gelar karya aku tampilkan dalam bentuk zine. Kegiatan paling menyenangkan dan favorit sebenarnya cukup banyak gitu ya. Mungkin dari kegiatan mingguan dulu. Pertama dari menulis ide atau diskusi ide gitu. Kenapa menyenangkan bagiku? Karena di situ tuh
aku belajar untuk berdiskusi, belajar untuk menanggapi, dan belajar untuk menulis secara runtut dan benar. Dari kegiatan menulis ide itu aku juga jadi ngulik tentang masalah-masalah yang ada di sekitarku, atau mungkin bisa dibilang belajar menjadi lebih peka gitu terhadap sekitar dan merespon hal itu, lalu mencoba mencari solusi kan di hari itu seperti itu. Lalu ada sama kelas gitu, kelas jadi di lingkup yang lebih kecil, di lingkup yang mungkin lebih ke personalnya gitu. Kenapa aku suka? Karena aku merasa sangat terbantu di situ ketika aku melaporkan targetku dan mengevaluasi targetku dibantu oleh teman-teman dan pendamping. Itu menjadi hal favoritku gitu. Dan juga untuk kegiatan lain, ada festival film gitu. Ini adalah kegiatan yang sudah berjalan ke empatnya gitu, udah 4 kali berjalan di tiap tahunnya. Dan pada saat itu memang kenapa menyenangkan, karena pertama aku fokusnya di film gitu, aku belajar film dan aku jadi bisa belajar lebih banyak hal lagi ketika di lacar atau festival film KBKT itu. Karena kebetulan aku juga jadi panitianya selama 4 tahun, dan juga waktu itu yang mengidekan juga, aku mengidekan festival film. Kenapa aku mengidekan itu? Karena aku merasa membuat film menyenangkan, lalu ada forum film dan mungkin bisa deh ini dijadiin sebuah promes gitu, dan akhirnya terselenggara dan ternyata bisa terselenggara secara rutin selama 4 tahun itu. Sama pameran. Kenapa menyenangkan pameran dan TA ya? Meskipun memusingkan, meskipun melelahkan, entah kenapa menyenangkan gitu. Ternyata berkarya dalam TA itu kan kita diberi waktu 6 bulan untuk berkarya, dimana itu waktu yang cukup panjang. Jadi ada sebuah beban ketika kita bikin karya yang agak kurang gitu. Kita seolah-olah kayak aku tuh harus bikin karya yang oke karena udah diberi waktu 6 bulan. Jadi ada beban lebih, ada energi lebih yang harus dikeluarkan juga, effort lebih, capek tapi menyenangkan gitu. Setelah 6 tahun aku belajar di KBKT, pertama dari segi skill, seperti yang sudah dibilangkan tadi, banyak skill yang aku pelajari. Tapi ada satu hal yang mungkin itu benar-benar aku syukuri, atau mungkin itu yang aku dapetin di KBKT gitu. Di KBKT itu aku diajari menjadi manusia yang memanusiakan manusia, mungkin seperti itu. Aku belajar dari awal lagi tentang gimana cara yang berterima kasih, gimana cara yang meminta tolong, gimana cara yang menghargai orang lain, gimana cara yang menurunkan ego, dan lain-lain begitu. Itu hal yang paling kusyukuri sih di KBKT, di samping semua skill yang ku dapat, di samping semua hal yang ku pelajari. Dan tentang selama 6 tahun di sini, gambaranku sebelum aku masuk dan setelah aku masuk ke KBKT tentang sebuah kata belajar itu menjadi berbeda gitu. Pada awalnya aku melihat atau membayangkan kata belajar tuh di sebuah ruang kelas yang diajarkan oleh guru, duduk, mendengarkan, mencatat, atau di rumah ketika mengerjakan PR dari sekolah, membaca buku, melihat buku, mencatat, perakum, dan lain-lain. Ternyata belajar nggak sesempit itu gitu loh. Belajar itu bisa dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun. Dan aku jadi mengerti kalau nggak semuanya nggak semisal orang yang nggak bisa matematika atau orang yang nggak jago dalam IPS atau IPA dan lain itu bukan orang yang bodoh gitu. Mungkin saja dia belum menemukan passion dia gitu. Dan setelah di KBKT aku jadi belajar bahwa belajar itu menyenangkan ternyata gitu. Karena aku di sini belajarnya berbasis berkarya, ternyata
berkarya atau belajar tuh adalah hal yang menyenangkan. Mungkin itu sih. Dan setelah aku di sini, setelah aku sadari mungkin aku tidak punya sebuah resep belajar yang belajar tuh harus seperti ini kayak yang terstruktur gimana atau enggak. Selama ini aku belajar hanya mengalir saja, berdasarkan berdasarkan berkarya gitu. Ketika aku berkarya terus evaluasi, oh yang jelek dari karyaku ini apa sih, dan apa yang aku pelajari buat karyaku selanjutnya, dan itu yang aku pelajari terus seperti itu berdasarkan evaluasi gitu. Rencana aku ke depan adalah lanjut kuliah film gitu, karena kebetulan aku mendapatkan keterima beasiswa di Jogja Film Academy, full scholarship gitu. Dan pesanku untuk adik-adik atau teman-teman yang lanjut belajar di KBKT, mungkin ini adalah sebuah kata yang sudah sangat sering aku dengarkan atau kita dengarkan sebagai warga belajar KBKT. Berkaryalah teman-teman gitu. Berkaryalah, teruslah berkarya, meskipun berkarya itu melelahkan, meskipun berkarya itu memusingkan, meskipun berkarya akan membuat kita stres gitu. Berkaryalah. Entah kenapa satu kata tersebut tuh seperti sebuah kata yang magis gitu. Berkaryalah. Hal-hal yang merubahku gitu, aku bisa menjadi seperti ini, aku bisa menjadi diriku yang kuinginkan mungkin karena berkarya gitu. Dan hal itu yang selalu ditekankan kan selama di KBKT, berkarya. Jadi satu hal yang bisa aku katakan adalah mengulangi kata-kata dari orang-orang yang sebelumnya, mungkin berkaryalah begitu. Ada sebuah kalimat kan di KBKT yang tertulis di gedung RC atau di kaos kita yang sering kita pakai, kami berkarya maka kami ada gitu. Pada awalnya aku mengira kalimat itu hanya sebuah seperti kalimat untuk menunjukkan kalau kita ada atau kita hidup, ya kita harus berkarya gitu, atau dengan berkarya kita tuh harus akan ada. Dalam diriku sendiri gitu, aku sempat terfikirkan untuk tidak ada gitu, keinginan untuk ada berkurang gitu, atau tidak ingin untuk ada. Tapi ketika aku bergabung dengan KBKT dan berkarya, ternyata berkarya itu memberikan alasanku untuk tetap ada gitu. Maka sekali lagi aku bilang berkaryalah gitu.